Odisi, perjalanan panjang manusia mencari jalan pulang. Odisi adalah salah satu karya sastra terbesar yang pernah lahir dari peradaban manusia. Epos ini disusun oleh penyair Yunani kuno, Homer, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dan menjadi pasangan tak terpisahkan dari karya besarnya yang lain, Iliad. Jika Iliad berkisah tentang kemarahan dan peperangan di Troya, maka Odisi adalah kisah tentang perjalanan, ketahanan, kecerdikan, dan kerinduan akan rumah. Cerita Odisi berpusat pada tokoh Odysseus, Raja Ithaka, yang berusaha kembali ke tanah kelahirannya setelah perang Troya berakhir. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa minggu justru berubah menjadi petualangan selama 10 tahun, dipenuhi rintangan dari para dewa, makhluk mitologi, dan kelemahan manusia itu sendiri. Dalam Odisi, Homer menggambarkan dunia yang penuh keajaiban sekaligus bahaya, tempat manusia harus terus bernegosiasi dengan nasib dan kehendak ilahi. Perjalanan Odysseus dimulai ketika ia meninggalkan Troya dengan membawa armadanya. Namun kesombongan dan kesalahannya memicu murka Poseidon, dewa laut, yang kemudian menjadi musuh utamanya. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat Odysseus dan anak buahnya terjebak di gua Polyphemus, raksasa bermata satu atau Cyclops. Dengan kecerdikannya, Odysseus berhasil meloloskan diri, tetapi kesombongannya mengungkapkan jati diri justru membuat Poseidon semakin murka dan memperpanjang penderitaannya. Di sepanjang perjalanannya, Odysseus menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Ia singgah di Pulau Chirs, penyihir yang mengubah anak buahnya menjadi babi, bertemu dengan Sirene yang suaranya mematikan, dan harus melewati 2 bahaya besar, Scylla dan Charybdis, yang melambangkan pilihan sulit tanpa jalan sempurna. Setiap rintangan tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan, kesabaran, dan moralitas Odysseus sebagai manusia. Sementara itu, di Ithaka, kisah lain berlangsung. Istri Odysseus, Penelope, menjadi simbol kesetiaan yang luar biasa. Ia dikepung oleh para pelamar yang mengira Odysseus telah mati. Namun dengan kecerdikan dan keteguhannya, Penelope menunda pernikahan selama bertahun-tahun. Putra mereka, Telemachus, juga menjalani perjalanannya sendiri, sebuah pencarian jati diri dari anak yang ragu menjadi pemuda yang berani menghadapi kenyataan. Akhir dari Odisi adalah kembalinya Odysseus ke Ithaka dalam penyamaran sebagai pengemis. Dengan bantuan Dewi Athena, ia menguji kesetiaan orang-orang di sekitarnya sebelum akhirnya mengungkap jati dirinya. Adegan pembantaian para pelamar bukan sekadar balas dendam, melainkan penegasan bahwa ketertiban harus dipulihkan setelah kekacauan. Pertemuan kembali Odysseus dan Penelope menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam sastra dunia tentang cinta, kesabaran, dan pengakuan yang lahir dari penderitaan panjang. Lebih dari sekadar kisah petualangan, Odisi adalah refleksi mendalam tentang kondisi manusia. Odysseus bukan pahlawan tanpa celah. Ia licik, keras kepala, kadang sombong, namun juga setia, cerdas, dan penuh kerinduan akan rumah. Disinilah kekuatan Odisi. Ia menunjukkan bahwa kepahlawanan sejati bukan hanya tentang kemenangan di medan perang, melainkan kemampuan bertahan, belajar dari kesalahan, dan tetap pulang pada nilai-nilai kemanusiaan. Hingga kini,
Odisi terus hidup dalam berbagai bentuk novel modern, film, puisi, hingga istilah Odisi itu sendiri yang kini berarti perjalanan panjang penuh tantangan. Kisah ini mengingatkan bahwa dalam hidup, setiap manusia adalah Odysseus, tersesat, diuji, digoda, dan terluka, tetapi selalu membawa satu harapan yang sama, pulang ke rumah, ke diri sendiri.